Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifli dengan NIM 22073096. Kali ini saya akan menjelaskan eh, jawaban yang sudah saya buat untuk u- ujian akhir semester mata kuliah kemudi rem dan suspensi. Baik, langsung saja nomor satu, yaitu dengan soalnya tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe, dan cara kerja pada rem cakram beserta gambarnya. Ya, di sini paling atas sudah ada gambarnya. Yang pertama ada kaliper rem atau kaliper. Kaliper adalah salah satu komponen yang penting dalam rem cakram. Yang kedua ada kampas rem atau ped rem atau juga disebut dengan sepatu rem adalah komponen dalam rem cakram yang fungsinya untuk melakukan penekanan pada bagian piringan rem cakram. Yang ketiga ada piringan cakram. Piringan cakram berfungsi sebagai media yang akan dijepit atau ditekan oleh kampas rem. Yang keempat ada kaliper brake sebagai tempat untuk memasangkan kaliper, membuat kaliper berada pada tempatnya sehingga tidak akan bergerak saat terjadinya goncangan. Yang kelima ada piston brake. Piston brake ini berfungsi untuk menekan atau mendorong bagian kampas rem ke piringan cakram agar putaran roda bisa lebih rendah atau berhenti. Yang keenam ada seal piston. Seal piston berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran minyak pada rem atau pada kaliper rem. Yang ketujuh ada master cylinder. Master cylinder akan bekerja dengan mengubah gerakan mekanis pada bagian pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Yang kedelapan ada reservoir tank. Reservoir tank adalah komponen rem cakram yang fungsinya untuk menampung cairan minyak rem atau minyak cadangan. Minyak cadangan secara menyatu dengan bagian master cylinder. Yang kesembilan ada brake fluid. Brake fluid atau minyak rem berfungsi sebagai media penghantar yang mampu menghasilkan tenaga dorong dari pedal rem ke bagian kaliper. Yang ke-10 ada booster rem. Booster rem berfungsi sebagai asis yang membantu meringankan tenaga penekan pedal rem. Yang ke-11 ada selang hidrolik. Selang hidrolik adalah salah satu komponen inti dalam rem cakram karena selang hidrolik yang akan mendistribusikan minyak rem ke berbagai kaliper dengan tekanan hidrolik yang berlangsung. Yang terakhir, yang ke-12 yaitu ada pedal rem. Pedal rem adalah komponen rem cakram yang berfungsi untuk membantu mengaktifkan sistem pengereman sebuah kendaraan. Jenis-jenis rem cakram ada 5, yaitu rem cakram ventilate. Yang kedua ada rem cakram solid atau non-ventilate. Yang ketiga rem cakram floating. Yang keempat rem cakram percobaan. Yang kelima rem cakram berulang. Cara kerja rem cakram saat rem cakram diinjak, pergerakan piston kemudian akan mendorong kedua kampas rem bergerak dan mengunci piringan cakram yang berputar sehingga cakram akan berhenti berputar dan kendaraan akan perlahan melambat dan berhenti. Setelah pedal rem dilepas, maka tekanan hidrolik yang terdapat pada sistem rem sebelumnya menjadi hilang. Akibatnya, kampas rem tidak lagi memiliki gaya tekan terhadap cakram dan membuat cakram kembali berputar. Karena cakram ini yang terhubung kepada pelek mobil atau motor. Masuk soal nomor 2 yaitu tuliskan
prinsip kerja, nama, dan fungsi komponen, serta cara kerja pada booster rem dan servo udara. Berikut adalah langkah-langkah prinsip kerja booster rem secara umum. Ketika pedal rem ditekan, saat pengemudi menekan pedal rem, tekanan vakum atau hidrolik dari mesin atau sistem hidrolik kendaraan diterapkan pada bagian dalam booster rem. Tekanan ini mendorong diafragma yang terbuat dari bahan karet atau logam dan memisahkan ruang vakum atau hidrolik dari ruang atmosfer. Yang kedua, menciptakan tekanan hidrolik tambahan. Saat diafragma bergerak ke arah ruang vakum atau hidrolik, tekanan vakum atau hidrolik di dalam booster rem berkurang, menciptakan tekanan hidrolik bertambah yang digunakan untuk mengaktifkan sistem rem. Tekanan hidrolik tambahan ini ditetapkan pada sistem rem kendaraan untuk membantu menggerakkan piston rem dan menghasilkan pengereman yang lebih kuat. Yang ketiga, mengurangi kekuatan yang diperlukan untuk menekan pedal rem. Tekanan hidrolik tambahan yang dihasilkan oleh booster rem mengurangi kekuatan yang diperlukan untuk menekan pedal rem. Ini memungkinkan pengemudi untuk melakukan pengereman secara efektif karena membantu pengemudi saat menekan rem. Keempat, melepas pedal rem. Setelah pengemudi melepas pedal rem, diafragma akan kembali ke posisi awal dengan bantuan pegas kembali dan tekanan vakum hidrolik di dalam booster kembali normal. Nah, selanjutnya yaitu fungsi komponen. Fungsi komponen yang pertama ada unit piston. Piston dipasangkan di diafragma, di mana bila terjadi perbedaan tekanan, maka piston akan bergerak ke kanan untuk menimbulkan tekanan dengan jalan menggerakkan piston hidrolik di dalam silinder hidrolik. Yang kedua ada tabung silinder, di mana untuk menepat piston tenaga atau power piston dan juga sebagai tempat untuk ruang perbedaan tekanan udara, ruang vakum, dan ruang udara. Yang ketiga ada unit katup relay. Komponen ini digerakkan langsung oleh tekanan hidrolik dari master silinder yang terdiri dari sistem katup relay piston, diafragma, dan dua buah katup relay di mana satu pedal sisi saluran udara dan yang lainnya pada sisi tekanan udara. Dalam kerjanya, udara mengalir dari lubang satu ke ruang uders. Fungsi utama komponen booster rem adalah untuk membantu pengemudi dalam menghasilkan tenaga hidrolik yang diperlukan untuk mengoperasikan sistem rem dengan mudah, mengurangi kekuatan yang diperlukan untuk menekan pedal rem, meningkatkan responsivitas sistem rem, dan pada akhirnya meningkatkan keamanan berkendaraan. Yang ketiga yaitu kemudian ada cara kerja booster rem dan servo udara. Tekanan vakum. Booster rem biasanya menggunakan tekanan vakum yang dihasilkan oleh manifold intake mesin. Ketika mesin berjalan, manifold intake menghasilkan tekanan negatif di dalamnya. Yang kedua, vakum di dalam booster. Tekanan vakum di manifold intake dikirim ke dalam booster rem melalui selang vakum. Di dalam booster rem terdapat sebuah diafragma yang membagikan booster menjadi dua ruang terpisah, yaitu ruang vakum dan ruang tekanan. Pemompaan pedal rem. Ketika Anda menekan pedal rem, tekanan hidrolik yang ditetapkan pada master silinder juga akan menghasilkan tekanan di dalam ruang tekanan di dalam booster rem. Yang keempat, perpindahan diafragma. Tekanan vakum dari manifold intake dan tekanan hidrolik dari master silinder bekerja sama untuk memindahkan diafragma di dalam booster rem. Diafragma akan bergerak ke arah ruang vakum. Yang kelima, perbedaan area. Saat diafragma bergerak ke arah ruang vakum, perbedaan area antara ruang tekanan dan ruang vakum akan berubah.
Hal ini menghasilkan keuntungan mekanikal yang memperkuat gaya yang ditetapkan pada pedal rem. Yang keenam, pengiriman gaya pengereman. Gaya pengereman yang diperkuat oleh booster rem akan dikirim ke sistem pengereman melalui master silinder. Tekanan hidrolik yang dihasilkan akan dikirim ke kaliper rem atau silinder roda untuk mendorong bantalan rem dan melakukan pengereman. Selanjutnya itu soal nomor 3, jelaskan analisis atau diagnosa gangguan, perawatan beserta perbaikan pada booster rem dan servo udara. Yang pertama itu analisis gangguan. Yang di analisis gangguan, yang pertama ada identifikasi gejala. Perhatikan tanda-tanda masalah pada sistem pengereman seperti pedal rem yang keras atau lemas, suara aneh, atau perasaan tidak responsive saat pengereman. Periksa tekanan vakum. Ketika ada tekanan vakum yang cukup dari manifold intake, mesin ke booster rem, periksa selang vakum dan manifold intake untuk kebocoran atau kerusakan. Yang ketiga ada periksa sistem pengereman. Periksa komponen-komponen lain dalam sistem pengereman termasuk master silinder, kaliper rem, dan pipa rem untuk memastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan. Kemudian perawatan. Di perawatan yang pertama ada pemeriksaan rutin. Lakukan pemeriksaan rutin pada sistem pengereman termasuk booster rem dan servo udara untuk memastikan tidak adanya kebocoran, kerusakan, atau tanda-tanda kehausan. Yang kedua itu bersih dan pastikan koneksi yang baik. Bersihkan komponen-komponen booster rem dan servo udara dari kotoran atau endapan yang mungkin mengganggu kinerjanya. Pastikan semua koneksi kabel, selang, dan fittingnya terpasang dengan baik. Yang ketiga itu perbaikan. Di perbaikan yang pertama ada ganti komponen yang rusak. Jika ada komponen rusak seperti diafragma bocor atau seal yang haus atau selang-selang yang bocor, ganti dengan komponen yang baru yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Perbaikan kebocoran. Jika terdapat kebocoran pada sistem vakum atau sistem hidrolik, perbaiki kebocoran tersebut dengan pastikan semua koneksi terpasang dengan baik. 3. Lakukan pengaturan ulang. Beberapa jenis booster rem dan servo udara mungkin memerlukan pengaturan ulang tekanan atau sensitivitasnya setelah perbaikan atau penggantian komponen. Soal nomor 4 yaitu tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe pada sistem suspensi beserta gambarnya. Nah, ini gambar pada sistem suspensi. Yang pertama nih bisa kita lihat ini menggunakan sistem suspensi per daun. Nah, yang pertama ada namanya pegas atau spring. Pegas merupakan komponen yang bertugas menyerap kejutan dan getaran dari permukaan jalan. Yang kedua ada peredam kejut atau shock absorber. Peredam kejut atau bisa disebut dengan shock breaker adalah komponen yang mengontrol gerakan pegas dengan menyetel energi kinetik dan mengubahnya menjadi energi panas. Peredam kejut membantu menjaga stabilitas kendaraan dengan mengurangi ayunan dan getaran yang dihasilkan oleh pegas. Stabilizer atau sway bar. Stabilizer atau sway bar adalah komponen yang bertugas mengurangi kecondongan tubuh kendaraan saat berbelok. Yang keempat ada lengan kontrol. Lengan kontrol atau control arms, yaitu komponen yang menghubungkan suspensi dengan kerangka atau rangkaian roda. Yaitu ada yang di atas dan ada yang di bawah pada mobil-mobil terbaru sekarang. Yang mana control arms ini yang di atas ini sebagai penghubung, yaitu kalau digambar yang ini lihat jelas ini ada control arms, yang di bawah yang ini yang di atas penghubung antara suspensi dan roda.
Nomor 5 yaitu ada joint ball atau ball joint. Joint ball adalah sambungan fleksibel antara lengan kontrol dan komponen suspensi lainnya. Ball joint memungkinkan pergerakan dan rotasi yang diperlukan saat suspensi bergerak naik turun, serta membantu menjaga stabilitas dan kemudi yang tepat. Yang keenam ada bantalan. Bantalan atau basing. Bantalan atau basing berfungsi untuk mengurangi gesekan antara komponen suspensi yang bergerak satu sama lain. Bantalan biasanya terbuat dari bahan karet atau poliuretan yang yang tahan terhadap kehausan dan menyerap kejutan jalan. 7. Roda atau wheels dan ban atau tires memungkinkan bukan komponen suspensi secara langsung. Roda dan ban juga berperan dalam suspensi karena ban fungsi sebagai titik kontak antara kendaraan dan jalan. Sementara roda mendistribusikan beban kendaraan dan mempengaruhi kualitas pengendalian dan kenyamanan. Jenis-jenis suspensi ada jenis suspensi rigid, suspensi independen, dan suspensi non-independen. Kelima, kita masuk soal nomor 5 yaitu jelaskan analisis diagnosa gangguan, perawatan, beserta perbaikan pada sistem suspensi. Analisis diagnosa gangguannya itu ada gejala. Gejalanya yang pertama ada getaran yang kuat atau tidak bisa saat kendaraan bergerak. Diagnosa mungkin ada masalah pada peredam kejut atau pegas suspensi yang haus atau rusak. Yang kedua, gejalanya itu mungkin kendaraan miring ke satu sisi saat berjalan lurus, yaitu kendaraan tidak tegak dengan benar. Kemungkinan itu ada masalah pada perkejut, salah satu per haus pada sisi suspensi. Yang ketiga, gejala ketiga itu suara berderit atau gemerisik saat melewati rintangan atau jalan yang buruk. Diagnosa pada gejala ini adanya masalah pada bantalan atau persendian suspensi yang haus atau rusak, yaitu bantalan yang terbuat dari karet tadi. Dan yang keempat, gejalanya kendaraan tidak stabil saat bermanuver atau berbelok. Diagnosa gejala ini kemungkinan ada masalah stabilizer bar atau koneksi suspensi longgar atau rusak. Perawatannya, inspeksi rutin, periksa rutin setiap kondisi semua komponen suspensi, termasuk peredam kejut, pegas, dan bantalannya. Pemeriksaan geometri, lakukan pemeriksaan geometri suspensi untuk memastikan bahwa roda dan komponen suspensi terkait berada dalam spesifikasi yang direkomendasikan oleh produsen. 3. Perawatan peredam kejut. Periksa secara berkala kondisi peredam kejut dan ganti jika diperlukan sesuai dengan panduan produsen. Yang ketiga, perbaikan sistem suspensi. Ganti peredam kejut jika peredam kejut haus, bocor, atau rusak, gantilah dengan baru yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Ganti pegas suspensi jika suspensi haus atau kehilangan kekuatan, gantilah dengan yang baru. Perbaiki atau ganti bantalan atau persendian suspensi jika terdapat kerusakan, kehausan, atau bantalan atau persediaan suspensi, perbaikan, gantilah dengan sesuai dengan kebutuhan. Kemungkinan bantalan ini juga bisa pecah dengan mengalami kerja yang cukup berat, yaitu mungkin jalan yang ekstrim.
Yang keempat, perbaikan atau ganti koneksi suspensi. Jika koneksi suspensi longgar atau rusak, perbaiki dan ganti dengan yang baru untuk memastikan kestabilan dan pengendalian kendaraan yang mudah. Masuk ke soal nomor 6, yaitu tuliskan perbedaan suspensi yang dipakai pada mobil penggerak roda depan dan penggerak roda belakang beserta gambarnya. Perbedaan suspensi penggerak roda depan dan roda belakang. Yang pertama ada di segi konfigurasi. Di penggerak roda depan, pada mobil penggerak roda depan, sistem penggerak terhubung langsung dengan roda depan. Biasanya komponen suspensi seperti pegas dan peredam kejut terletak di sekitar roda depan. Sedangkan penggerak roda belakang, mobil penggerak roda belakang, sistem penggerak terhubung dengan roda belakang, suspensi belakangnya umumnya memiliki konfigurasi yang lebih kompleks karena harus mempertimbangkan mekanisme penggerak roda belakang seperti poros, penggerak, dan diferensial. Fungsi. Dari segi fungsi, penggerak roda depan bertanggung jawab untuk mengendalikan pergerakan roda depan, menyediakan stabilitas dan pertahanan traksi saat membelok atau bermanuver. Pada kendaraan gerak roda belakang, membantu menjaga transit roda belakang, meredam guncangan, dan mengoptimalkan stabilitas saat kendaraan berbelok atau bermanuver. Dari segi karakteristik pemindahan beban, eh, dari mobil penggerak roda depan, pemindahan beban saat akselerasi terutama terjadi di roda depan ini dapat menghasilkan efek understeer, di mana kendaraan cenderung meluncur keluar saat membelok pada kecepatan tinggi. Pada mobil penggerak roda belakang, pemindahan beban saat akselerasi lebih merata dibandingkan dengan roda depan. Hal ini dapat memberikan kendali yang lebih saat berbelok dan cenderung menghasilkan efek oversteer, di mana belakang mobil melebar keluar saat membelok pada kecepatan tinggi. Kompleksitas dan biaya. Pada mobil penggerak roda depan, suspensi roda depan umumnya lebih sederhana dan lebih murah dalam hal desain konstruksi. Ini dapat membuat perawatan dan perbaikan lebih mudah dan terjangkau. Pada mobil eh, penggerak roda belakang biasanya lebih kompleks dan memerlukan komponen tambahan seperti poros penggerak, diferensial, dan suspensi multilink. Hal ini dapat membuat perawatan dan perbaikan juga rumit dan bisa terbilang lebih mahal dari penggerak roda depan. Ini ada gambaran dari suspensi roda depan, gambaran dari suspensi roda depan. Yang ini kemungkinan dari penggerak gambar suspensi depan lihat lebih mudah. Pada gambar suspensi belakang ini ada dua, yang suspensi belakang jenis independen, yang ini biasanya yang di kanan ini pada gambar 32 ini biasanya banyak digunakan pada mobil-mobil mewah. Sedangkan yang jenis rigid ini biasanya digunakan pada suspensi belakang seperti pick up, mobil-mobil truk. Nah, gitu. Ini sering digunakan jenis rigid. Nomor 7, soal nomor 7 itu tuliskan nama dan fungsi komponen dan jenis tipe beserta cara membaca kode pada roda. Yang pertama, pelek.
Velg adalah bagian roda yang berfungsi sebagai tempat dudukan ban. Yang kedua itu ada ban. Bagian ini adalah roda untuk menyentuh permukaan. Ban ini yang terbuat dari karet. Yang ketiga ada bearing. Bearing atau bantalan roda berfungsi untuk mengurangi gesekan antara velg dan as roda sehingga roda dapat berputar dengan lancar. 4 itu cakram rem. Cakram rem terletak di sebelah dalam velg dan fungsinya sebagai tempat pengereman pada roda. Yang kelima ada rantai. Rantai atau as roda. Kalau as roda itu biasanya dipakai untuk mobil-mobil penggerak roda belakang. Menghubungkan velg dan bearing. As roda harus cukup kuat untuk menahan beban kendaraan dan tahan haus. Yang keenam ada spindle. Spindle atau sumbu roda adalah bagian yang menghubungkan as roda dengan sistem suspensi. Kemudian berikut adalah jenis roda dan ban yang biasa digunakan pada kendaraan. Ban biasa, jenis ban bias. Jenis ban ini memiliki lapisan karet yang let- let- letak di atas lapisan kain atau kawat. Ban radial. Jenis ban ini memiliki lapisan karet yang diletakkan secara diagonal pada segmen yang membentuk sudut 90 derajat dengan arah perputaran. Yang ketiga ada ban tubeless. Jenis ban ini dirancang untuk digunakan tanpa ban dalam atau ban tabung. Yang keempat ada ban run flat. Jenis ban ini dirancang untuk tetap dapat digunakan meskipun terjadinya kerusakan pada ban. Yang kelima ada ban winter. Biasanya ban winter ini eh, sering juga tidak ada di negara kita. Biasanya ban winter ini ada di negara-negara yang memiliki 4 musim. Jenis ban ini dirancang untuk digunakan pada musim dingin dengan kondisi jalan yang licin. Kemudian cara membaca kode pada roda. Yang pertama ukuran ban. Ukuran ban biasanya tercetak pada sisi dinding ban. Contohnya, ukuran ban yang umum adalah 205/55 R16. Angka pertama 205 adalah lebar ban dalam milimeter. Angka kedua adalah rasio aspek, perbandingan antara lebar dan tinggi ban. Dan angka yang terakhir adalah diameter velg dalam inci. Yang kedua adalah ukuran velg. Ukuran velg juga tercetak pada sisi dinding velg, misalnya 16 kali 7J, menunjukkan bahwa diameter velg adalah 16 inci dan lebarnya adalah 7 inci. Kemudian soal terakhir, jelaskan analisis diagnosa gangguan perawatan beserta perbaikan pada roda. Gangguan pada roda, ban kempis atau bocor. Ban kempis atau bocor dapat mengurangi kinerja dan stabilitas kendaraan. Penyebabnya bisa beragam seperti paku atau benda tajam lainnya menembus ban. Untuk mengatasi masalah ini perlu memperbaiki ban dengan melakukan perbaikan atau penggantian. Ban aus atau tidak merata. Penggunaan ban yang tidak merata dapat mengakibatkan kehausan yang tidak merata pada permukaan ban. Hal ini mengurangi traksi dan mengarah pada kestabilan saat berkendaraan. Yang ketiga yaitu ada velg rusak atau retak. Velg yang rusak atau retak dapat mengganggu kinerja roda dan bahkan dapat menyebabkan kegagalan yang berbahaya. Seharusnya ini ada kelupaan satu yaitu nomor 4 mungkin terjadi pada kesalahan dari customer
dari camber caster seperti keluarnya camber atau plus minus pada camber itu juga akan mempengaruhi gangguan pada roda, yaitu tadi yang mengakibatkan ban haus tidak merata, mungkin habis bagian dalam atau bagian luar atau eh, bagian sisi luarnya aja yang habis. Kemudian perawatan rutin pada roda, periksa tekanan ban nih. Ya ini mungkin saat melakukan perjalanan jauh kita harus memeriksa tekanan ban untuk menjaga keamanan dan kenyamanan saat berkendara. Yang kedua itu ada rotasi ban. Melakukan rotasi ban secara teratur dapat membantu mencegah kehausan yang tidak merata. Yang ketiga ada pengecekan dan pembersihan pelek. Pemeriksaan pelek secara berkala untuk memastikan tidak adanya kerusakan atau tanda-tanda kehausan yang signifikan. Bersihkan secara teratur untuk menjaga tampilan dan mencegah kerusakan akibat kotoran atau zat korosif. Dan yang terakhir ada perbaikan dan pemeliharaan roda. Penyetelan baut dan mur. Pastikan baut dan mur pada roda sudah terpasang dengan benar dan kencang. Yang kedua, penggantian bearing. Jika terjadinya kebisingan, getaran, atau ketidakstabilan pada roda, kemungkinan ada masalah dengan bearing. Yang ketiga, ada penggantian ban. Jika ban mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki seperti meletus atau kehausan ban yang sudah mencapai batas kehausan, secara segera lakukan penggantian dengan ban yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan. Nah, baik. Nomor 9 ini yang ini saat ini yang videonya sedang saya buat. Sekian jawaban dari saya mengenai ujian akhir semester, kemudi rem dan suspensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.